Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM D240400102. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Dengan kata lain, membuka pelajaran berarti mengarahkan siswa pada materi pembelajaran. Kegiatan mengarahkan siswa pada materi pembelajaran bukan hanya diperlukan pada awal pelajaran, melainkan juga selama proses pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bertujuan untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajarinya, menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar, membantu siswa untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan, dan membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya. Dan yang kedua ada keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyimpulkan kegiatan inti. Saat guru mengatakan kepada siswa bahwa waktu pelajaran sudah habis, bukan termasuk kegiatan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru. Kegiatan menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi juga dapat dilakukan pada setiap tanggal akhir kegiatan atau setiap kali akan beralih ke hal atau topik yang baru. Tujuan menutup pelajaran yaitu yang pertama mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan para siswa. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dan hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Dan yang ketiga ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan membuat permasalahan menjadi lebih jelas. Keterampilan menjelaskan diperlukan untuk menanggulangi gangguan yang menyebabkan informasi tidak sampai secara utuh kepada siswa. Misalnya, ada beberapa siswa yang mengobrol di dalam kelas. Selain itu, informasi tidak sampai secara utuh kepada siswa bisa terjadi karena kemampuan siswa yang terbatas. Tujuan menjelaskan bukan membuat siswa menjadi hafal, melainkan membuat siswa menjadi mengerti apa yang sedang dipelajarinya. Mengemukakan tujuan penggunaan keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran yaitu untuk membimbing pikiran siswa dalam memahami konsep, prinsip, dalil, dan hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran, memperkuat struktur kognitif siswa yang berhubungan dengan bahan pelajaran, membantu siswa dalam memecahkan masalah, membantu memudahkan siswa dalam mengasimilasi dan mengomunikasikan ide dan gagasan kepada siswa, melatih siswa mandiri dalam mengambil keputusan, dan melatih siswa berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Dan yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan keterampilan mengubah-ubah agar berbeda dari biasanya. Keterampilan ini cukup penting dalam pembelajaran untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan. Guru yang mengajar dengan suara datar dan berdiri di tempat yang sama dari awal sampai akhir pembelajaran tentu akan terasa sangat membosankan. Nada suara dan posisi mengajar yang tidak monoton akan dapat menghilangkan rasa bosan bagi setiap orang yang melihatnya. Kegiatan mengadakan variasi memiliki sejumlah manfaat bagi siswa, yaitu yang pertama,
mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memacu, mengembangkan, dan mengikat perhatian siswa pada pelajaran yang sedang mereka ikuti. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal baru yang sedang dipelajari. Yang kelima, menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, memperlancar dan menjelaskan komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang kelima, ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan keterampilan memberi respon positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Penguatan juga dapat dilakukan sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut terulang kembali. Mengemukakan tujuan dalam menggunakan penguatan yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar. Yang kedua, membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengarahkan pengembangan berpikir siswa ke arah berpikir divergen. Mengatur dan mengembangkan diri anak sendiri dalam proses belajar. Dan yang terakhir, mengendalikan dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif secara mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Penguatan dapat diberikan secara verbal dan non-verbal. Secara verbal, penguatan diberikan menggunakan bahasa lisan, sedangkan secara non-verbal, penguatan diberikan dengan cara merespon dengan bahasa tubuh. Dan yang keenam, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang baik akan menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya. Dan pertanyaan yang buruk akan menjauhkan kita dari jawaban yang memuaskan. Agar tujuan pemberian pertanyaan kepada siswa dapat dicapai, maka guru harus bersikap ramah. Sikap ramah guru ditunjukkan dalam penampilan melalui gaya mengajar, suara, ekspresi wajah, dan gerakan badan. Selain itu, pertanyaan yang baik dapat menunjang tercapainya tujuan sebuah pertanyaan. Berdasarkan maksud pertanyaan yang diajukan, ada 4 jenis pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu pertanyaan permintaan, pertanyaan mengarahkan, pertanyaan yang bersifat menggali, dan pertanyaan retoris. Apabila melihat variasi pertanyaan, maka keterampilan bertanya dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan dasar dan pertanyaan lanjutan. Pertama, keterampilan bertanya dasar ialah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan untuk mengetahui daya ingat siswa. Contohnya, seperti pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan berapa. Kedua, keterampilan bertanya lanjutan ialah kemampuan bertanya seorang guru dalam pembelajaran untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa yang lebih kompleks. Pertanyaan ini mengarahkan siswa pada proses berpikir analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang ketujuh, ada keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas merupakan keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisi apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Secara umum, komponen pengolahan kelas terbagi menjadi 2, yaitu komponen yang bersifat preventif dan komponen yang bersifat kuratif. Komponen yang bersifat preventif ialah komponen yang berhubungan dengan tindakan penciptaan dan pemeliharaan kondisi optimal. Sedangkan komponen yang bersifat kuratif ialah komponen yang berhubungan dengan tindakan
untuk mengembalikan kondisi belajar menjadi optimal. Dan yang kedelapan ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diperlukan ketika jumlah siswa sangat sedikit, misalnya 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai organisator kegiatan pembelajaran, narasumber, motivator siswa, fasilitator atau penyediaan materi dan kesempatan belajar. Konselor sekaligus sebagai peserta kegiatan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain. Penggunaan keterampilan mengajar perorangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa, mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif, dan membentuk hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antar siswa. Adapun penggunaan keterampilan mengajar kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok, memberikan kesempatan memecahkan masalah untuk berlatih memecahkan masalah dan cara hidup secara rasional dan demokratis, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong. Itulah pemaparan dari saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, di sini hari ini hadir semua. Hadir. Oke, sebelum mulai mata pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum pelajaran ada kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar tentang penjumlahan. Di sini Ibu ada papan penjumlahan. Ibu akan berikan contoh penjumlahan. 5 ditambah 1. Baik, di sini ada 5 dan ini 5 bentuk botol. Ya, Baik. Bu. Kita akan masukkan di sini. Ya, Bu. Kita hitung bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ditambah 1. 1. Baik, sekarang kita hitung jumlah dari 5 tambah 1 itu di dalam kotak ini. Ya, Bu. Kita hitung sama-sama lagi ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil dari 5 tambah 1 itu adalah 6. biar kalian tambah semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita menyanyi tentang penjumlahan. Oke, berdiri dulu anak-anak. Ya, Bu. Yuk. Oke, jadi lagunya itu 1 ditambah 1. Oke, sama? Oke. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Baik, Ibu akan membagi 2 kelompok. 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Ya. Ibu akan memberikan soal bagi tiap kelompok. 3 tambah 3. Oke. Siapa kelompok yang bisa? Saya, Bu. Oke, terima kasih.
ada yang makan dalam kelas ya. Ya.